apaan sih? Setiap malam Jumat tuh. Bentuknya kayak nenek-nenek jalan bongkok. Yang matanya satu, yang lidahnya berjulur. Halo semuanya, balik lagi nih, lu nonton video gua. Kali ini kalian nonton video gua, semoga diberikan murah rezeki, diberikan murah jodohnya, diberikan kesehatan, dan yang lagi sulit urusannya dipermudah. Dan kali ini kita balik lagi nih ke konten horor. Sekarang gua akan ditemenin sama teman lama gua yang udah lama banget belum ketemu lagi nih. Akhirnya ketemu lagi. Kayak gini tampangnya. Ya. Kemarin baru ketemu kita, Bang. Kaji kubur. Nah, sebelum gue mulai ceritanya, gue mau kenalin teman gue dulu nih. Coba Bang, kenalin, nama lu siapa? Nama gue Fauzi, Bang. Kita satu angkatan ya. Dulu sekolah. Ya, gue satu sekolah sama dia satu angkatan juga. Cuman pas SMK kayaknya bedanya ada yang pesantren, ada yang enggak. Dan gue nggak pesantren, dan dia pesantren lah, biasa. Enggak, Bang. Emang tidur doang gitu mah. Nah, sebelum kita mulai ke pembicaraannya tentang masalah horor-horor nih, sebelum kita mulai, kita nyalain dulu mode horornya. Kita mulai musik-musik horornya biar lebih tegang. Nah, kita lanjut nih di ceritanya. Kita langsung tanya. Bukan, gak usah banyak kincong. Langsung tanya aja kepada orangnya. Lu punya cerita apa nih, Cek? Sorry. Biasa orang ini gue panggil Cek. Kalau misalkan lagi di sekolahan, dia gue panggil Cek. Supaya lebih akrab, udah gue panggilin Cek aja ya. Lu punya cerita apa nih, Cek? Gue punya cerita tahun 2009. Oh, 2009, lama juga ya? Pas masuk salah satu sekolah di daerah Jakarta. Aja, gue tahu tuh sekolahnya. Sekolahan sama. Nggak, terus. Pertama masuk di 2009. Dia cerita kenapa gue masuk situ ya. Iya. Cerita dulu nih, Iya, nggak usah langsung masuk ke horor. Nonton yang nggak terlalu bimbang. Pilihannya banyak. Jupentek, Iya. Jupentek Ciledug, Nah, ya kan. Akhirnya batal karena ada kendala. Ya dulu lah SMP, zamannya masih labil, berantem mulu. Oh, takut berantem. Dan akhirnya adalah saudara gue bilang udah masuk sekolah ini. Iya. Tahu Sebut aja namanya nggak apa-apa, ntar gue ini. sekolah. Oh, masuk Almus. Oke, ya. Gue bilang setahu gue Almus itu pondok pesantren, ya kan. Pondok pesantren, dan gue nggak mau mondok karena ya udah pergaulan kali ya, dari pergaulan SMP sama lingkungan rumah gue orangnya rada ya begitulah. Maksiat lah. Gitu dah. Akhirnya ya udahlah, daripada gue nggak sekolah, gue masuk lah pesantren. Gue masuk, itu gue daftar itu besoknya sudah mau MOS. Oh, berarti lu daftar terakhir lah? Terakhir hari ya, MOS kan biasanya kebanyakan Sabtu. Gue daftar Jumat. Oh, terakhir. Nah, iya, tuh daftar Jumat, Sabtu udah MOS. Datanglah gue ke situ. Yang namanya anak pondok itu kalau nggak salah dijadwalin sama pihak pesantren itu harus datang buat mukim ke situ pada hari Rabu. Ya kan, setelah ospek. Gue datang, gue nungguin nih sama orang tua gue. Datang, gue bilang, kok nggak ada anak lakinya nih, banyak kan perempuan. Apa gue salah masuk nih pondok pesantren? Serius. Akhirnya adalah datang, yang sekarang masih jadi kawan gue juga nih. Siapa tuh? Belum. Oh, kawan kita. Iya. Datang dia dari tangga, dari pondok, dari asrama ada tuh. Lari, karena kan udah mau ngumpul MOS. Gue lari, wah alhamdulillah ada lakinya. Turunlah teman juga tuh, ada Bayi Yuri. Turun, wah alhamdulillah lakinya banyak nih, gue bilang. Lakinya banyak. Lah kalau misalkan berarti ini udah hari pagi hari Sabtu, di Sabtunya. Oh, kita pagi
Mos pagi ya? Pagi, gue datang setengah tujuh. Iya setengah tujuh. Itu masih sepi, nggak ada orang, ya kan? Belum ada orang, belum ada siswa. Nah itu gue udah mau pulang aja, gue sekolah lah. Ngapain sekolah sepi banget ya kan? Akhirnya datang dah tuh si Belo datang dari tangga lari karena udah mau masuk. Oke. Ospek, gue datang kebetulan yang disuruh nyari Rabu, gue datang Senin berikutnya. Udah masuk sekolah tuh. Barulah gue datang ke pondok pesantren itu. Datang bawa lemari ya kan, namanya anak santri kan perlengkapan beginian. Nah, nggak dapet ya? Lemari gue nggak dapet. Tapi setelah itu baru mau lulus baru dapet. Lemari alumni senior. Oh. Gitu. Akhirnya masuklah tuh di hari Senin sama buat apa peralatan gue yang dari rumah gue bawa ke pondok pesantren. Pertama kejadian horor itu di hari Jumat, malam Jumat. Nah itu selang berapa lama lo mondok? Apa baru-baru lo masuk? Baru 1 bulan kalau nggak salah. 1 bulan. Namanya gue dulu penakut banget lah sama yang namanya setan-setan begitu kan. Gue takut. Akhirnya namanya anak pondok kan dulu kalau nyuci itu pakaian buat besok baru dicuci malam, ya kan? Kebetulan itu malam Jumat. Malam Jumat habis ngaji, habis tahlil gitu kan biasanya malam Jumat tuh ada pengajian sama gabung sama masyarakat. Habis ngaji nyuci lah baju batik buat dipakai baju koko buat hari Jumat ya kan. Cuci. Jadi nih ada kamar, ada berapa kamar gitu. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kamar. Yang di pojok kamar Abu Bakar namanya. Kan langsung ngejurus ke sekolah, tempat kita belajar sekolah tuh. Kalau jemur. Oh, gedungnya Iya, gedung lama. Jemur. Kan kalau sekolah itu yang dinyalain cuma lampu depannya doang nih. Iya. Lampu depan, belakang kan gelap. Pasti kan kelihatan lah bayang-bayang gitu kan. Nah, gua di sekolah tuh duduk di belakang. Sekolah duduk di belakang. Ya lu kan sama gua kan? Nah iya, kita kan duduk di belakang tuh. Duduk di belakang, pas gue mau jemur. Jadi jemur kan dulu kan ada dakan belum jadi tuh yang begitu doang tuh. Oh yang besi-besi. Iya, sisa besi-besi kan dibuat jemur tuh, jemur baju. Di situ kan pasti ngadep ke sekolah, ke ruangan kelas. Iya mau nggak mau lu harus ngadep ke sekolah, Iya. ya. Gue bilang gue jemur mandi apa? Jalannya bongkok. Itu jalan cuma dari tempat gua sampai depan. Anjing lu berani bangsat. Nih bolak-balik apaan sih gue bilang udahlah biarin aja gue namanya ini bodo amat lah gue bilang gitulah. 6 bulanan gue setiap malam Jumat tuh nyuci buat pakaian buat besok gue bilang ini dati mulu apaan sih setiap malam Jumat tuh. Oh jadi setiap malam Jumat ya ada mondar-mandir situ. Nah mukanya kurang jelas, pokoknya bentuknya kayak nenek-nenek jalan bongkok. Jalan dari tempat gua duduk sampai depan. Waduh, pokoknya malam Jumat begitu terus gua lihat. Itu posisinya di dalam ruangan? Di dalam ruangan. Jadi kan namanya lampu teras, bukan teras ya, Pi. Iya, lampu depan kan lampu gelas kan pasti mati kan ada bayangan lah, ketahuan. Jadi bayang-bayang itu maju mundur. Iya, maju mundur. Nah, tapi bungkuk. Oh, ketara bungkuk. Soalnya jaraknya dekat sih ya, jadi jarak nggak terlalu jauh. Pasti lihat emang jaraknya jadi tuh antara tempat gue tahu nih posisinya tempat dia jemur sama sekolah tuh nggak nyampe lebih dari 200 meter nggak nyampe, jadi pasti kelihatan banget emang. Nah, dapatlah cerita dari senior yang masalah adalah makhluk yang kalau katanya mah yang matanya 1, yang lidahnya berjulur. Adalah anak senior dulu pernah diwujudin, diliatin. Matanya 1, lidahnya menjulur. Nah, bentuk ya pokoknya begitu juga bentuknya nggak bongkok. Ya almarhum juga lah teman kita senior. Siapa? Mulyadi. Selang itu pernah lah kalau anak baru dulu nih anak baru itu dikasih kamar di namanya kamar Ali pojok. Ali yang pojok tuh deket tangga muter. Yang tangga muter. Ada 2. Iya, kan pojok tuh Ali.
Anak baru tidur di situ. Gue tidur kedapatan di situ. Tapi itu malam Jumat juga kejadian. Iya malam Jumat kejadian itu malam Jumat. Adalah senior. Gue tidur tapi padahal gue tidur tuh di kamar Abu. Di kamar Abu adalah namanya senior itu tidur. Banjar Koni. Paginya tuh gue diceritain. Katanya dia ngembarin gue. Serius. Jadi gue tidur di Abu. Malam itu gue tidur di Abu. Si Bang Jarkon ini tidur di Ali. Ini Jarkon ketua kamar ya? Pokoknya dia tidurnya dia sebenarnya Bang Jarkon itu kalau nggak salah tidurnya di Abu juga. Tapi dia ya namanya anak pondok, anak santri. Tapi kan namanya gue ya berbagi lah, namanya senior kan, gue bilang udahlah. Tidur, emang gue tidur di kamar Abu, gue bilang begitu. Apaan lo, orang gue bangunin sampai gue begitu pakai bantal lu nggak bangun. Serius, demi Allah gue bilang gitu. Saya tidur di Abu Bakar. Wah, masa ada yang ngembarin lu? Ya, nggak tahu udah. Meaning dah tuh. Ah, masa nih beginian lagi sih gue bilang. Masa nama gue baru, ya gue bengal kali ya. Kok gue mulu nih dikasih nampak begitu mulu. Ah, lama-lama nggak takut masalah-masalah begitu. Ya udahlah, jalanin aja. Mau sekolah di mana lagi gue? Udah jalanin. Kejadian horor lagi nih nggak tahu tuh, masih kelas 1 juga Bang, itu masih kelas 1. Dulu kan ada tenis meja. Iya, gue tahu. Tenis meja itu tempatnya ada di suatu ruangan, tempat di bawah samping kamar santri putri. Gudang. Dulu kamar ustazah. Kalau enggak tuh kan ada kamar ustazah. Nah, itu dijadiin lah buat tenis meja. Gua main sama senior itu sampai tengah malam. Sampai tengah malam main lah pingpong. Pingpong apa tenis meja nih? Ya pingpong kan tenis meja. Sama lah gimana sih. Main lah tuh. Main. Bola tenis mejanya itu masuk mental ke tempat jemuran. Taruh jemurannya yang samping kali sekarang ya sekarang sih masih ada kali, masih gelap banget ya? Ya kan, Bang udah berarti ini udahan, karena info-infonya sih pernah dulu bukan ngambil bola tapi ngambil malta. Nggak jadi dah tuh. Udah Bang, wah bola udah masuk ke sini nih, udah istirahat lah. Gue tidur di kamar Abu. Gue sering banget tidur di kamar Abu karena banyak senior yang ya seru lah, asik buat bercanda. Tidurlah kamar Abu. Di situ ada banyak lah, ada berapa santri gitu. Ada 8 apa berapa gitu. Gua mau tidur sama bertiga nih sama senior, baru yang habis main tenis meja. Gua tidur di kamar Abu lah tuh, malam-malam berdua lah sama senior gua. Tidur, tiba-tiba ada santri, tiba-tiba bangun langsung. Begini nih, dari tiduran langsung bangun begitu. Gua bilang, namanya gue baru mau tidur kan, bangunin langsung dulu, bangun bang, namanya si ya sebenarnya nggak apa-apa, bopak kan ya, bangun, no bopak apa, no bopak kenapa? Nah teman gue langsung dilangkain Bang, senior gue tuh, dong, astagfirullahaladzim, gue bilang nih kenapa nih, gue bilang, ini kok kayak gini mulu sih, gue bilang mistis mulu nih, kenapa nih gue bilang. Akhirnya besok paginya ceritalah tuh si bopak, katanya dia ngeliat pocong ada di depan pintu kamar Abu, matanya hijau. Astagfirullah. Ya dia kalau nggak salah dulu Pak MTS juga begitu juga sih katanya, info-infonya begitu, udah sering-sering ke kesurupan. Ya kan si bopak itu, makanya ya begitulah dia sering
nggak tahu bener nggak tahu bohong ya. Ya katanya sering lihat-lihat begitu. Makanya gue kagetnya, gue habis olahraga malam-malam mau tidur mau istirahat, besoknya sekolah ya kan. Kok dia langsung lompatin 3 orang senior gue nih, Bang Abai, gua sama Musang. 3 orang dilompatin, dak. Oh dia lompat ala-ala kayak pocong gitu? Iya kayak begitu. Katanya dia ngeliat, ya pas paginya ceritanya katanya ngeliat pocong. Dan sebenarnya sorry ya gua jeda sebentar ya. Iya minum aja. Dan kalau misalkan nanti di komentar ada yang tanya, kok di pesantren serem sih? Ya kalau yang belum pernah ngerasain pesantren mungkin bisa bilang kayak gitu ya. Apalagi kalau misalnya pesantren lu masih banyak. Kayaknya pesantren pada saat itu masih banyak pohon ya? Masih. Iya belakang aja kan masih kayak dekat kali masih ada 2009. Oh masih ya. Iya masih kebun. Horor. Dan mungkin itu cobaan juga ya, ujian buat anak-anak. Nah mungkin. Soalnya kan kalau misalkan mungkin udah bilang masih di tempat orang ngaji, di tempat orang belajar agama, tapi banyak setannya. Ya mungkin itu adalah ujian, cobaan supaya lo betah atau gimana, nggak ada yang tahu juga. Tapi emang kenyataannya pasti kayaknya hampir semua pesantren pasti ada gituannya. Hampir semua pesantren itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada meskipun pesantrennya itu di perkotaan. Kayaknya emang ujian kali. Nih ada cerita yang menurut gue ini paling horor bang pas gue masuk pesantren. Jadi ini mau naik kelas 2. Mau naik kelas 2. Dulu kan ada yang namanya senior itu ngabdi ya. Nah beliau itu yang ngabdi itu kan kuliah. Nah ini malam lah. Namanya abis belajar. Biasanya belajar sekolah tuh di masjid dulu. Anak santri di masjid belajar sekolah. Nah setelah belajar itu gue ketiduran bang. Jadi masjid ada 3, kayak bukan 3 ruangan sih, kayak ada 3 petak gitu kan. Sebelah kiri tuh kayak masih ada 3 ya serambi dalam sama yang sebelah kanan itu tempat buat naruh kurung batang. Gue ketiduran di situ bang. Iya gue ketiduran di situ tuh. Gue ketiduran, kalau nggak salah berapa orang gitu, ada berapa orang. Nah gue tidur lah ke situ ketiduran. Tiba-tiba kayak ada yang niupin gue bang nih kuping gue. Wah gue pindah dong. Gue pindah ke dalam bang. Gue pindah ke dalam. Gue ngeliat, gue nggak berani ke atas, nggak berani ke kamar. Takut gue liat baru jam 12:30 kalau nggak salah itu jam 12:30. Iya kayaknya dulu kalau misalnya udah malam lu nggak berani kemana-mana ya dari situ. Iya nggak wah serem lah. Soalnya ada pohon gede-gede banget, pohon cempaka. Kalau kalian pohon cempaka nih tahu nih, itu banyak banget itu isinya ya pohon cempaka banyak banget situ. Gue pindah lah ke dalam. Lebih aman kali nih ke dalam ya kan. Nah biasanya tuh ada masyarakat yang sering banget tukang sekuteng itu sholat tahajud sekitar jam 2 jam 3-an lah. Nah gue pindah lah ke dalam tuh. Gue tidur lagi. Wah aman nih, tenang nih, ada yang tukang sekuteng sholat. Gue melek bang, nggak ada yang sholat. Wah astagfirullahaladzim nggak ada. Gue pindah lagi lah ke tempat yang satu. Gue tidur. Wah ada suara motor nih. Ya itu tidur udah jalan 30 menit lah. Ada suara motor nih. Wah senior gue udah pulang kali nih ya. Gue melek. Itu motor di samping kuping. Suara motor ya kan. Ya kalau yang sebelah kiri itu kan samping tempat duduk sama parkiran biasa lah. Iya parkiran. Wah udah pulang nih. Gue lihat bang. Gue longok. Astagfirullahaladzim. Nggak ada motor sama sekali. Suara doang. Gue beraniin gue naik ke atas. Itu kamar dikunci. Gue woi bangun. Gue gitu. Kamar dikunci. Wah. Akhirnya gue dobrak brak. Bangunin temen gue. Woi bangun. Enggak. Sebelum itu nggak gue bangunin dulu. Ada suara mobil dulu. Mobil kayak gue digeber-geber. Gas. Digasin. Ngong. Gue bangunin lah. Bangun. Gue panggil bangun. Gue bilang, mobil api ada yang mau nyolong. Gue bilang, mana sih orang kagak ada suara mobil? Itu lu dengerin ini. Begitu ya. Nah habis itu, lu mah halu. Berarti yang denger lu doang? Gua doang yang denger. Halu lu. Udah lah, tidur lagi lah. Itu malamnya teman gua didengerin suara
treneneneneneneng, ada pagar Pagar besi, besi ya kan. besi. Dulu bekas dibunyiin bang, treneneneneneng. Temen gue bangun, sama ada yang nyapu. Jam 3:30, nggak ada apa-apa. Coba dah, itu kejadian yang paling gue takutin itu tuh. Sampai sekarang masih gue ingat. Gimana aja kalau tiba-tiba ada yang ngegas mobil. Itu, wah mobil kayak gue ada yang nyolong nih, gue bangunin lah. Takutnya kan, tapi itu sepi, nggak ada orang sama sekali, nggak ada mobil lewat. Ini jarang ya, pasti kalau mobil istirahat ya paling enggak anggota pesantren. Iya, tapi kan, wah, digas-gas begitu. Wah, astagfirullahaladzim, ini apa lagi? Gue bilang, aduh. Itu paling horor tuh. Lanjut lah nih, gue ke kelas 2, horor lagi. Dulu ada kurung batang tuh biasanya berapa bulan sekali atau 6 bulan sekali, nggak tahu lah berapa bulan sekali dicuci, dibersihin lah, dicuci lah tuh kurung batang. Yor, jangan naikin kurung batang lu, ntar ada kejadian apa-apa. Temen gue batu nih, naikin inian kurung batang buat dicuci, dari masjid pindahin ke tempat wudhu buat dicuci. Naikin maksudnya gimana nih? Dimasukin ke dalam dia. Oh, bercanda Ya. Masukin, enggak bercanda, tapi dia mau masuk. Dibilang gitu. Atau gue digotong lah, lo jangan lu, ntar ada kejadian apa. Adalah nyeletuk lah teman gue begitu. Nah dia mah udahlah kagak ada, percaya aja lu, dibilang begitu. Akhirnya dia masuk tuh, ke kurung batang. Tiba-tiba kakinya berdarah sendiri dong. Demi Allah kakinya berdarah sendiri. Jempol, itu pokoknya di kaki lah, gue nggak tahu apa. Kakinya berdarah. Dia nyadarnya pas gimana tuh? Nyadarnya pas setelah mau nyuci, kok kaki gue berdarah. Padahal dia duduk nggak tiduran. Diangkat, gimana coba dah? Dia duduk, berdarah, bingung kan? Gimana tuh darahnya dari mana? Lukanya dari mana? Padahal dia nggak tergores apa-apa ya? Enggak. Dan kurung batang kan, ibarat kata tajam-tajam kurung batang, dia nggak, kalau kita ke geser lah, nggak bakal luka, karena kan dia nggak tajam, karena kan tajam. Udah diniin kan. Nggak lagi kalau misalkan kegores pasti berasa. Sakit ya. Itu pasti berasa. Akhirnya cuci lah, dicuci, setelah nyuci gelar karpet. Gelar karpet. Habis itu kan biasanya nyantai-nyantai dulu tuh, makan goreng-gorengan sisa-sisa bekas pengajian, ya kan? Ada di serambi masjid. Teman gue di situ belok lah, si belok. Yang namanya peci hitam seberat apa sih? Iya. Ya kan? Kayak suara nangka jatuh. Kebu. Anak-anak langsung pada kaget. Suara apa tuh? Padahal peci hitam doang. Buset. Waduh, nih. Gara-gara, ya pokoknya adalah suatu momen itu, yang namanya setan itu, kalau kata adalah guru pernah bilang, ya makhluk-makhluk gaib itu berani keluar ketika kiai pergi haji. Oh gitu? Iya, ada seorang guru yang bilang seperti itu. Kebetulan itu kiai lagi pergi haji, nggak tahu umroh lah. Itu sering banget muncul. Lanjutlah ke berapa bulan kemudian, adalah santri perempuan. Jadi kan lagi proses pembangunan kamar mandi perempuan. Yang di belakang tuh, ya santri perempuan ini nih lemah lah ininya, apa sih namanya? Bukan imannya. Ya fisiknya lemah. Makan, selesai makan turun ke bawah. Itu kebetulan gue sendiri. Nah, gue di situ ngejambat jadi OSIPA. OSIPA itu kayak OSIS lah. OSIPA itu kayak OSIS ya, jadi kayak lu di sekolahan tuh lu ada OSIS, ada bagian apa, dan lu bagian apa? Gue di situ lagi ngejambat jadi keamanan. Oh iya. Ya kan? Yang namanya tiba-tiba nih santri putri keluar nih. Gue lupa lah namanya siapa. Sebut aja si A lah. Si A ya kan? Keluar tiba-tiba nangis, pengen ngajakin ke belakang. Adalah seniornya, Kak Poji dia bilang gitu. Kenapa ini si A ini
minta ke belakang nangis mulu, nggak tahu kenapa, katanya ada temennya di belakang. Serius, ya namanya gue sebagai laki ya, sebagai ini juga, ya gue beraniin diri lah, gentle gitu. Ya udah di mana? Itu di belakang, kan kamar mandi belum jadi. Siapa? Udah pokoknya ayo kak, kata yang si A ini nih, anterin aku paling depan tuh. Laki-laki gue sendiri doang, dan senior gue itu belum balik dari kuliahnya, ya kan. Datang lah gue temenin tuh. Yaudah ayo di mana? Itu mah gue juga udah lemas banget sebenarnya. Soalnya kayaknya di daerah situ di belakang ada makam aja kan? Wah kurang tahu dah. Makam apa? Yang dari kamar Abu kan kita bisa nengok makam tuh. Itu kamar, ya, iya ada makam. Iya ada makam. Iya, ada beberapa makam. Makam keluarga lah. Tapi nggak tahu keluarganya siapa. Udahlah tuh, gua anterin. Ya udah ayo. Depan gua, belakang tuh yang si A ini, di belakang santri perempuan semua. Oh banyak. Banyak ngikut. Karena ada 4 atau 5 orang lah santri perempuan itu. Nganterin si A. Nah, gue yang paling depan nih, laki-laki gue sendirian doang. Tunggu, di mana temennya? Jadi di kamar mandi yang belum jadi itu ada bangku sekolah. 1 bangku sekolah ada di tengah-tengah. Itu kata si A, itu kak teman aku ada lagi duduk di situ, dia minta. Bangsat, serem banget ya. Serius lah. Udah gue bilang gitu kan. Udah yuk. Dia bilang, udah jangan ini. Udah masuk aja ke kamar. Gue cerita dong sama senior gue, sama yang alumni itu, sama apa, yang abdi itu, gini. Gue bilang ada kejadian kayak gini. Ya udahlah. Takutnya kalau kata adalah apa sih, Bang Dacung. Dia bisa lah katanya kan, bisa begitu. Dia bilang nih ntar bakal bisa ngerinya ke bawah nih sama makhluk ini, sukmanya. Takutnya dibawa. Gak percaya bang, gue begitu-gituan mah, gue bilang begitu. Jangan ngada-ngada lah. Masa iya, gue bilang begitu. Serius. Ya udah kalau kata si Bang Dacung ini, kalau gimana kalau kita jagain nih bocah, jangan ada yang tidur. Yang bagian keamanan. Sifatnya ya udah bang. Kalau begitu, baiknya kita nunggu di bawah. Ada berapa orang, Bang Dacung. Seingat gue tuh Bang Dacung, gue sama 2 orang lagi, gue lupa lah siapa itu. Kalau jadi jaga malam. Nah tiba-tiba si Dacung lari ke lapangan. Lapangan dulu, sekarang yang sebelum jadi aula. Iya, lapangan upacara. Dia lari nenteng-nenteng anak kecil itu sambil muter-muter. Dia bilang gini, udah jangan gangguin dia lagi. Dia bilang gitu. Dia mau belajar di sini. Gue teriakin, bang lu yang bener lah, ngomong sama siapa lu? Ini sama bocahnya yang ini dia mulu. Nah, katanya ada di Pohon Cempaka dia tinggalnya. Ya kan? Iya, penghuni situ. Habis itu, gue takut nih, gue bilang nih jam 12 sampai jam 1 gitu. Jam 12-an lah kalau nggak salah. Tiba-tiba ada suara markis. Bunyi, cetar. Di ini lah, cas. Suara apaan tuh? Iya, kencang banget. Gue kan di bawah. Markis itu ada di atas. Di kamar belakang. Suara di situ tuh sering bunyi anjir. Suara alat-alat di situ sering bunyi. Pas gue di situ juga kadang-kadang malam kan waktu itu gue sempat kamar di situ ya. Gue kunci nih, gue keluar bunyi enggak tahu. Itu gue bilang gue main suruh-suruan tuh sama temen gue. Coba udah lu lihat yang atas. Lu aja bang. Udah lu aja. Ngapa main suruh-suruan? Udah kita berdua. Masuk dong, naik ke atas. Nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa, sepi. Karena kan yang nempatin kamar itu senior. Yang ngabdi. Tapi kan dia belum ada. Anjir. Kacau nih gue bilang. Udahlah, itu lewat. Ada Piala Dunia atau Eropa gitu, lupa. Tidur di aula. Kalau kata senior jangan tidur di aula. Isi aula gelap, sering dimatiin lampu. Iya, karena kan lorong itu belakang aula itu langsung yang tempat kata jemuran. Yang tempat kata lo masuk kayak kayu masuknya ke tempat situ kan. Itu pun jendelanya nggak ada kacanya. Iya. Ada berapa kan jendelanya bonel yang lama lah, yang bisa dicopot satu-satu. Itu ada berapa jendela kacanya nggak ada. Nah kan,
Udah tuh situ gue tiduran bisa nonton bola, tiduran. Tiba-tiba satu persatu, kok pada pergi nih. Nah, gue ketiduran, adalah namanya Bang Faisal itu masuk situ menonton. Entah itu liburan, tau gue liburan atau masih mondok gitu ya, liburan pondok atau masih aktif belajar gitu, gue lupa. Datanglah Bang Faisal nonton, dia tak kabur karena katanya ada yang tawain, tawa kuntilanak. Tapi lu gak dengar? Nggak denger, gue tidur. Bangun-bangun, pas gue bangun tuh subuh, anjir gue sendirian. Gue lihat ke kanan, kiri ke ini, wah nggak ada orang. Kabur Bang di situ. Abis itu besok gue sakit. Anjir. Nah sakitnya gue itu, ya nggak tahu tipes apa gimana, nggak tahu gejala tipes, nggak tahu apa ya. Sakit gue itu pagi sehat, ya kan. Siang meriang. Nggak tahu kenapa begitu selama 4 hari atau 7 hari gitu, gue lupa. Begitu mulu gue bilang. Aduh, parah nih gue bilang. Itu ya pokoknya gue kejadian horor itu ada di kelas 1 sama kelas 2. Yang paling epic banget tuh yang pas gue tidur di masjid itu, yang gue bilang ada suara motor tapi nggak ada, sama mobil kiai gue ada yang gagas-gagas gitu. Itu paling epic. Sampai sekarang nggak bisa gue lupain. Tapi lu nggak trauma kan? Enggak lah. Malah sekarang ya. Sekarang ini ya apa namanya? Apa sih namanya? Ya enggak. Maksudnya Mengatasi malu-malu seperti itu. enggak juga sih. Mungkin itu aja sih cerita gue. Berarti ini ya gue kan sebenarnya satu sekolah sama dia, cuman sebenarnya kan gue nggak, karena gue nggak mondok, gue biasanya dengarnya kan basi-basian nih kayak paginya lu cerita. Berarti sama juga di situ kayak. Ya. Nggak sama Lumayan. Dulu belakangnya kebun. Pohon gede banget. Ya begitulah. Ada yang bilang di situ kayak, tau nggak Pohon Cempaka katanya apa? Kerajaan. Iya, bukan, ya nggak tahu juga sih. Itu kan Pohon Cempaka itu katanya kan sebelum Kiai ada, dia udah ada duluan kan? Udah ada. Ada yang bilang. Berarti kan tua banget itu. Iya, ada yang bilang ada kadang-kadang lihat kebun malam atau apa. Kuda, Iya kadang. kuda, ada kuda. Tapi dulu gue pernah cek, gue di apa namanya dipanggil di Pohon Cempaka. Pernah dipanggil, makanya gue kabur. Pokoknya parah dah dulu tuh. Serem banget. Di Pohon Cempaka gue dipanggil. Gua kabur. Dulu kan masih ada pohon jambu di samping masjid. Ah ya tahu gue. Ada santri ya kesurupan lah. Dari makhluk dari pohon jambu itu. Ada yang surupan, makhluknya dari pohon jambu. Itu iya bener, kejadian horor itu ketika memang kiai lagi pergi, entah umroh, yang perginya lama lah, dia berani ngujudin. Dan kalau kata guru itu jalurnya tuh dari saluran air masjid sampai ke terus tuh kan ada kayak kali begitu, mungkin muterin itu jalur makhluk gaibnya itu di situ katanya. Jalur-jalur jadi yakin nih sumpah. Ya pokoknya itu cerita. Gak bakal dilupain. Iya. Yang dulunya bengal lihat begitu. Lu disuruh, udah lu jangan bengal lagi gitu kali, lu disuruh taubat. Ya. Ya teman-teman, berarti ceritanya cukup sampai di sini. Nah, sebenarnya dia masih punya cerita-cerita lagi, cuman jangan diceritain semua, nanti bikin video-video lain. Sebenarnya kan dia bisa berkelahi dengan hantu, dia pemburu hantu dia. Pemburu mantan. Jadi nanti di next video nanti gue bikin lagi sama dia, mau cerita yang mungkin lebih horor. Ya pas, lu kan dulu sempet yang nyari-nyari gitu kan? Nggak sempet sih, jadi Yang kayak di polis gitu. itu suruh dulu ada latihan silat sama guru ada. Kalau kata guru gua, dia bilang udah lu belajar silat nih tanpa belajar langsung langsung apa sih, kalau basic kan ada ya gitu, kalau ini nggak usah. Ya udahlah coba. Nah, akhirnya ya ntar aja lah nanti. Ya tuh pokoknya dia berkelahi lah dengan makhluk-makhluk seperti itu, jadi yang ngajarin bukan manusia dia mah.